bagi kita hari ini, Rabu 13 Oktober 2021, diambil dari Injil Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga Katolik yang terberkati, lewat Injil hari ini beberapa hal yang boleh kita sama-sama renungkan. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang skala prioritas. Lewat inspirasi Injil hari ini yang kita dengarkan bahwa bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, dan satu kata yang sangat menarik yang kita dengarkan adalah yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Begitu padat atau begitu rumit atau begitu banyaknya kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu hal yang mungkin mendesak, tetapi masih banyak hal lagi yang memang harus kita lakukan, tapi kadang mungkin terabaikan. Maka pada kesempatan ini Yesus kembali mengingatkan kita bahwa sekalipun ada kegiatan-kegiatan lain atau banyak jadwal yang begitu padat, tetapi ada satu hal juga atau hal-hal lain juga tidak boleh diabaikan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, juga dalam hal ini kiranya kita semakin memahami yang satu yang paling pokok itu apa. Dalam Injil hari ini dikatakan sebagai teguran kepada para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa yang satu yang terpenting yang tidak boleh diabaikan adalah keadilan dan ajaran cinta kasih. Sebab itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai inti dari ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, ini juga merupakan teguran terhadap orang-orang yang munafik. Dalam hal ini digambarkan sebagai orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Teguran ini karena memang dalam Injil ditegaskan begitu banyak mungkin ahli-ahli Taurat juga memberikan aturan-aturan kepada jemaat, tetapi para ahli-ahli Taurat ini juga tidak mampu atau bahkan tidak mau melakukannya. Sama halnya juga seperti para orang-orang Farisi yang suka memberikan persepuluhan baik melalui inggu, selasih, dan juga sayuran, ya. Tetapi mereka lupa akan apa yang terpenting dari ajaran Yesus sendiri. Dan bahkan yang ketiga yang menjadi refleksi pada diri kita
manakala kita juga sering tidak sadar atau mungkin sadar bahwa kita juga sering berperilaku seperti ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Misalkan dalam suatu contoh, mungkin kita di rumah begitu banyak membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan pada seisi rumah kita, khususnya kepada anak-anak kita. Kita ambil satu contohnya, misalkan dalam penggunaan media atau sekarang handphone. Mungkin kita sering melarang, sering menegur, mengingatkan, membuat ketentuan kepada anak-anak kita bahwa jangan terlalu banyak bermedia, jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah membatasi diri dengan media? Jangan-jangan kita banyak melarang anak-anak kita, tapi kita juga lebih banyak juga bermedia. Nah, maka Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita mau diingatkan kembali, manakala kita juga pernah berperilaku seperti orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Teguran Yesus hari ini juga kiranya menjadi peringatan bagi kita yang mungkin harus berjuang lagi untuk sesuai perkataan dan perbuatan. Dan bahkan dalam hal ini juga kita sebagai orang tua dalam keluarga kiranya sangat dituntut untuk memberikan pengajaran, memberikan didikan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak kita, bukan melalui perkataan, tetapi sangat lebih efektif dan lebih menginspirasi ketika kita memberikan didikan, memberikan pengajaran lewat contoh keteladanan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin bahwa ketika kita memberikan contoh yang terbaik, maka akan banyak mata yang boleh melihatnya, sehingga dengan sendirinya mereka boleh bergumam dalam batinnya, seperti itulah yang harus diikutinya. Maka lead by example adalah sebuah kalimat yang sangat tepat untuk menginspirasi kita pada kesempatan ini, memimpin dengan contoh, bukan dengan kata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.